Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan memaparkan presentasi saya berupa tugas UAS dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Perkenalkan, nama saya Alifa Nurul Ananda dengan stambuk 130-2021-0140, kelas B2, Prodi Teknik Informatika. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Pertama, pada bagian masalah. Tempat kursus bahasa Korea memiliki cukup banyak peminat. Untuk melakukan pendataan dari para pendaftar secara digital, dibutuhkan sebuah aplikasi pendataan pendaftar untuk admin pada bagian pendaftaran. Oleh karena itu, dibuatkan aplikasi dengan judul Aplikasi Pendaftaran Kursus dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Selanjutnya, kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan sistem yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Pada aplikasi ini, kebutuhan fungsionalnya adalah: pertama, sistem dapat melakukan input pendataan pendaftar dan menyimpannya ke dalam database. Dua, sistem dapat menampilkan isi database kepada admin tanpa perlu melihat database. Dan terakhir adalah sistem dapat melakukan create, retrieve, update, dan delete, atau yang biasa kita singkat sebagai CRUD atau CRUD. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Kebutuhan non-fungsional dari aplikasi ini adalah: yang pertama, proses menampilkan data tidak berlangsung lebih dari 10 detik. Dua, sistem memastikan bahwa data yang digunakan dalam sistem terlindungi dari akses yang tidak berwenang. Dan yang ketiga adalah sistem memiliki antarmuka yang mudah dipahami. Selanjutnya, kita akan membahas implementasi dan pengujian. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi pendaftaran kursus bahasa Korea. Saya akan memaparkan fitur-fitur yang dimilikinya. Pertama, fitur simpan. Setelah menginputkan data dan kolom yang tertera, tekan tombol simpan untuk melakukan input ke dalam sistem. Nah, ini adalah contoh saat kita mengisi dari kolom-kolom yang ada. Kemudian setelah menekan tombol simpan, maka akan muncul pemberitahuan berupa data telah disimpan. Nah, ini kita input datanya ke dalam kolom, lalu klik simpan. Maka akan muncul pemberitahuan atau pesan berupa data berhasil disimpan. Kita klik OK atau tekan Enter. Lalu kembali ke halaman utama dari aplikasi, akan muncul data yang tadi kita input ke dalam tabel. Selanjutnya, fitur ubah. Pada tabel di bawah, kita pilih salah satu baris
yang ada di dalam tabel yang ingin kita ubah atau baris yang dipilih akan berubah warnanya. Jadi kentara jika baris yang mana kita pilih. Kemudian, maka data yang ada di baris tersebut akan kembali masuk ke dalam kolom-kolom pengisian di atas. Nah, ini kita tekan baris ini, maka akan kembali isinya muncul di atas sini, di kolom-kolom. Kemudian kita klik ubah. Oh, maaf, sebelum klik ubah, kita ubah data yang ingin kita rubah. Misalnya Alifah, kita tambah Nurul Ananda, atau misalnya nomor teleponnya ingin kita ubah. Nah, setelah kita ubah data yang ingin kita ubah, kita klik tombol ubah. Maka akan muncul pemberitahuan berupa data telah diubah dan data di dalam tabel juga database akan berubah. Selanjutnya, fitur hapus. Pilih salah satu baris yang ada di dalam tabel yang ingin kita hapus. Kemudian, maka data tersebut akan kembali muncul ke kolom yang ada di atas. Saat kita klik hapus, maka akan muncul pesan berupa, apakah Anda yakin akan menghapus data ini untuk mengkonfirmasi apakah Anda benar-benar ingin menghapus data yang dipilih atau tidak. Jika kita klik yes, maka selanjutnya akan muncul pemberitahuan berupa data berhasil dihapus. Dan data tersebut akan dihapus dari tabel dan dari database. Selanjutnya, fitur reset. Untuk melakukan reset atau pengosongan terhadap semua kolom pengisian data, contohnya kita isi dulu kolomnya, lalu kemudian kita klik reset. Maka data-data yang telah kita ketik tadi akan hilang dan kolom-kolom yang ada akan kembali kosong. Nah, seperti ini. Selanjutnya, fitur cari. Fitur ini adalah untuk mencari data yang dicari di dalam database dan kemudian menampilkan data yang diperoleh ke dalam tabel. Pertama, kita masukkan keyword atau kata kunci yang ingin kita cari ke dalam kolom penguncian. Kolom pencarian maksudnya. Kemudian kita klik tombol cari. Maka program akan melakukan pencarian dan menampilkan data yang sesuai dengan keyword atau kata kunci. Misalnya ini kita masukkan kata kunci perempuan lalu klik cari, maka di sini akan muncul data-data yang memiliki data berupa perempuan yang sama seperti kata kunci yang kita masukkan tadi. Selanjutnya, fitur keluar. Dengan menekan tombol keluar yang ada di sudut kanan bawah ini, kita akan keluar dari tampilan aplikasi. Kita akan keluar dari tampilan ini. Baik, terakhir adalah kesimpulan. Aplikasi pendaftaran kursus bahasa Korea ini dibuat untuk admin di bagian registrasi atau pendaftaran agar admin dapat melakukan input data secara digital ke dalam database. Baik, sekian dari saya. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.